Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast NU Bicara, sebuah podcast yang menghadirkan khazanah ke-NU-an dan juga hal-hal yang tentu saja bermanfaat untuk Anda para nahdiyin di kawasan Jombang dan sekitarnya. Saya Nina Mutmainah yang kembali hadir. Kali ini akan mengajak Anda tidak seserius seperti sebelum-sebelumnya, tetapi saya ajak Anda untuk tertawa karena yang hadir hari ini bukan sulap, bukan sihir. Dia adalah seorang pelawak, sang komedian yang katanya mambu santri. Tuh kan saya udah ketawa dulu. Iya, komedian mambu santri, tapi bukan santri. Nah, saya ketawa lagi. Ampun saya. Sang komedian mambu santri bukan komedian santri mambu. Aduh, Cak Sarip Abioso, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sarip Abioso. Nggih, Saya pikir Sarip tambah oso. boten nggak ada tambah, alhamdulillah. Jadi Sarip Abioso itu nama panggung. Gitu ya, nama panggung. Nggih, kalau nama menurut Dukcapil Muhammad Ali Mufadhal. Waduh, Cak. Nggih lah, atau nggih saged ngojek mawon. Aduh, ini beneran komedian bener. Jadi memang Gimana? Atau ya jenenge Muhammad Ali Mufadhal dengan Sarip. Ya memang kan nama panggung itu biasanya nama yang panggilan yang mudah. Jadi mudah diingat, terus mudah itu penemuan nama itu di 2008. Sinten sing nemokno? Kulo dhewe sih. Nemu ten pundi? Biasa kan kita karena santri yang agak mampu jadi masih istikharah. Mambu nopo? Nggih mampu mboten enak ngono. Lek wangi kaya gak mungkin. Sebentar, saya kemudian boleh ya meragukan kesantriannya. Alhamdulillah. Emang asli santri? Bukan jenengan tok, liyane iku padha meragukan kalau saya santri ya. Apa buktinya kalau jenengan santri tapi mambu santri ya? Mampu santri. Apa buktinya? Saya di 96 itu saya mondok di Pondok Pesantren Ngalah. Oh, wes percaya lah iki. Nggih. Percaya saya. Nah, itu kebetulan ya memang ya jenenge santri kan nggak pernah pakai parfum tadi ya mambu. Akhirnya mambu. Oke. Dan di situ selain kula menimba ilmu agama dan juga Yai selalu memberikan edukasi yang lain seperti budaya, seperti teater itu karena kan saya juga mondok dan juga sekolah formal non formal. Dari situlah. Saya pernah dengar katanya Cak Sarip itu bisa komedi, bisa ngelawak itu gara-gara ya dari pondok. Laras. Wih, menarik ini. Saya dulu memang dari pondok. Jadi di pondok itu ada yang namanya kegiatan haflah akhir sana. Jadi kan tiap tahun. Yeah. Jadi setiap tahun santri-santri kan selalu ini tampil. Nah, kebetulan pulau di formalnya juga teater dengan teman-teman. Akhirnya kita juga ini tampil. Ketemulah di haflah itu kita bermain ya cerita-cerita komedi. Akhirnya Terus? Mengasah karena kita sudah dianggap lucu di pondok pesantren waktu itu, kita ingin tahu seberapa lucu kita. Keluarlah kita ke pondok, maksudnya itu ada undangan. Ternyata kita tidak bisa menghibur orang-orang. Oh, berarti aku ini macan kandang. Tidak bisa menghibur orang-orang. Nggih, karena komedi itu harus ada teknik ternyata di dalamnya. Jadi orang itu tidak semerta-merta ngelawak itu kayak gimana sebuah tontonan akan menjadi tuntunan. Nah, itu sebelum ke arah situ itu kita tidak tahu tekniknya komedi. Akhirnya kita mendengarkan radio waktu itu karena santri juga tidak boleh bawa HP. Kita radio pun kita juga nyingit-nyingit agar supaya tidak diketahui oleh keamanan. Zaman itu ya, 96. Nggih, akhirnya kita mendengarkan Abah Kartolo waktu itu. Jadi referensinya kita carinya itu di Ludruk RRI Abah Kartolo. Nggih, secara otomatis kan kita belajar kebudayaan akhirnya Mbak. Belajar kebudayaan akhirnya Abah Kartolo itu barulah di 2008 ada API audisi pelawak TPI waktu itu. Nah, kita kepingin ikut pelawak itu. Setelah
kepingin, lah kita mau sowan ke Yai Kok kita? Abioso. Maksudnya kan saya dan teman-teman itu kan Oh gitu, jadi kayak tim begitu. Nggih. Jadi kan sama berapa orang? kalau Abioso itu yang utuh itu 10 orang. 10. Yang di dunia Baik. entertain itu 3 orang. Maksudnya gimana? Jadi silaturahminya kita Abioso itu memang ya 10 orang ini sampai sekarang pun silaturahmi itu masih tetap ada. Masih sering tampil? Masih sering. Oh gitu. Cuman yang ke entertain yang di dunia TV atau tampilan cuman orang 3 orang. Saya, Jenengan? Min, Mama. Baik. Baik, terus Abioso sowan ke Yai, Abah Yai. Nggih. Iku wah luar biasa. Mau sowan waktu subuh itu takutnya bukan main. Sowan mau ikut Nggih. TP apa? Audisi. API tadi itu. Nggih, audisi API. Oke. Terus wah cara keringetmu sak jagung-jagung. Pak. Saya bisa bayangkan, soalnya gini, santri mau ikut audisi API oleh tagak yo Nah. ambek Abah Yai gitu ya. Nggih, mriki wis peti ngono Pak iki nang kene di pondokno nang mak bapak dikongkon ngaji kok lawak. Lah wong tuwa jelas gak kelem apa maneh Yai ya. Gitu kan. Akhirnya subuh sowan di ana apa le? Kate mole anu mboten lho. Lah terus ana apa? Niku awake ngomong gak lama niku ngono terus. Akhirnya Yai susah ya risi. Saya tak lagi ono apa sih? Niku Yai kula kali renya-renya niki badhe tumut audisi. Audisi apa? Niku audisi pelawak TPI, audisi lawak. Oh, loh dilala ketika kita grogi jantung sudah Yai malah bilang, "Gak apa-apa. Oh, luar Gak apa-apa biasa. kamu berkomedi. Seneng aku, santriku kok aja sampai dadi kiai. Aja dadi kiai, aja dadi ustaz tok. Awakmu ro, imaman iku cilik lho. Iya, Imaman iku cilik. betul. Lek aku jenenge santriku dadi kiai kabeh, ku rebutan jamaah jarene. Rebutan mimpin jamaah. Jadi Ampun. beliau ngoda. Iya. Akhirnya kita di komedi, ya wes, kamu golek komedi. Kita di golek komedi ya harus ada tontonan, ya juga tuntunan. Dia juga bilang gitu. Lah awakmu golek materi kok kangelan. Iling-ilingan Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama iku mesti golek lirik lagune teko Quran hadis. Lah awakmu pondok ya padha. Golek cerita sing ono ge Quran be hadis. Jadi awakmu gak bakalan ketekan materi. Akhirnya kita yaitu kita 2008 kita masuk TPI, terus kita ngikuti di ATV juga waktu itu jadi Ya tampil-tampil gitu. Nggih, kita ikut Abioso itu. Nggih. Kita kan juga diklaim sebagai Sri Mulat Junior. Begitu. Terus Indosiar, setelah itu baru kita go internasional di Malaysia. Wow. Tahun itu, Tahun berapa itu? 2017. Baru kemarin ya. Nggih. 2017 Go International. Nggih. International. Au. Akan manentip. Tadi kangelan nasional. Go International. Nggih, itu di Malaysia. Itu tampil di Malaysia gitu. Nggih, yang diikuti Singapura. Lu pakai bahasa apa, Cak? Bahasanya Melayu. Kita ngikuti Malaysia. Pakai bahasa Melayu. Nggih. Berarti jenengan belajar Melayu dhisik. Nah, iku kesel banget mengarah ilmu-ilmu ngono. Tapi bahasa Indonesia bahkan mereka paham. Akan tetapi harus memasukkan idiom. Nah, inilah budaya itu sangat penting. Jadi ketika kita tidak bisa dengan bahasa Melayu tapi dengan bahasa Indonesia, sentuhannya ketika supaya dilihat oleh warga Malaysia, kita harus tahu budayanya. Budaya itu yang kita ambil. Jadi melajari dulu. Melajari dulu. Apa yang menarik yang setelah menjenengan pelajari di sana? Kita bisa merubah situasi komedian di Malaysia waktu itu. Awalnya itu komediannya itu biasa, ya selayaknya komedi biasa gitu Mbak. Tapi setelah kita masuk waktu itu kan kita dua ya, Abioso sama Zawin stand up comedy tapi santri juga. Itu selalu memasukkan dalil-dalil. Oh, oke. Sehingga lawakannya Islami semua, padahal awalnya nggak ada yang gitu. 2017 mulai berubah. Tadi wabah itu Syar'i. Nggih, syar'i. Lawaan syar'i gitu. Nggih, cuman gak jilbaban ngono. Lawu culek jilbaban.
Tapi nggak ada ceweknya ya? Ada, tetap ada. Ada Tapi ceweknya. kalau kita mayoritas laki-laki. Jika mbak tahu wudhu. Itu 2017 sampai 2019 COVID itu sudah tidak ada lagi karena kan tidak boleh. Iya. Jadi wah keren lah kalau Berarti dulu kan sering tampil nih, Cak? Tampil-tampil, diundang, di job sana sini gitu. Kebetulan kan kalau kita di Jawa Timur ada JTV sama TV 9. Kita juga Kontrak? Kalau TV lokal itu tidak ada yang kontrak. Tidak kontrak. Tidak ada yang Tapi kalau nasional ada. Ya jadi kalau ada ya kita diundang gitu aja gitu. Kalau nggak ada ya kita ono gunung ae sampai waktu ono ngono ae. Tapi biasanya kalau komedian kayak gini diundangnya dalam event-event apa sih, Cak, biasanya? Kita ngikuti ya, Mbak ya. Jadi setelah kita sesuai permintaan gitu. Karena belajar karena kita awalnya itu komedi itu dari TV, jadi formatnya kita TV. Jadi komedi TV, makanya ada komedi itu komedi TV, ada yang komedi radio, ada yang komedi panggung. Kalau jenengan? Kalau yang kita itu komedi TV. Oh gitu. Jadi kalau TV itu tantangannya luar biasa. Gimana? Materinya tidak boleh tetap. 1 menit sebelum tayang atau tayangan selama 1 menit itu harus ada kelucuan. Kalau tidak ada mereka akan pindah channel. Itu kayak tantangan. Kayak hook di Instagram gitu. Enggak. Nanti kalau nggak lucu ya nyekrol, kalau lucu nyekrol kayak gitu. Makanya kan itu tantangan yang luar biasa. Akhirnya kita ketika manggung, ya akhirnya kita belajar. Yang kulo dewe yang merasa tidak bisa adalah komedi di radio. Makanya kulo paling seneng ketika dengan orang-orang radio. Komedi di radio karena memang di radio itu harus membangun theater of mind. Itu Membayangkan membuat orang bisa membayangkan sesuatu dan mereka harus berhasil untuk membayangkan sesuatu itu. Kalau nggak bisa berarti nggak berhasil. Iya. Gitu kan ya. Kita ini kecepatan imajinasinya. Jadi sebelum ada kelucuan kita udah di sini udah lucu dulu. Dari ketawa kayak nyampe akhirnya. Tapi sebenarnya kan Cak Sarip itu sudah punya dasar lucu sejak lahir. Ya itu gen. Iya, gen gitu ya. Gen. Bapak itu memang gen. Bapak itu pelawak juga. Rupanya wis lucu kan. Tapi meskipun gen kan kalau tidak diasah. Tidak diasah nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Kalau memang senang di komedinya itu karena ya itu. Karena dengan komedi itu adalah komunikasi yang bagus saya kira. Seneng, apalagi kita dari grup. Kenapa grup kita itu hampir 2003 sekarang hampir 16 tahun lebih. Kita masih solid. Ya karena itu masih ada guru. Karena yang Gurunya sinten? Abah Kartolo itu tadi? Bukan, saya cuma dengar. Kalau guru komedi saya sinten? Niku Romo Yai Soleh Bahrudin ini. Hah? Pengasuh pondok pesantren. Abah Yai? Enggak, itu yang ngajari kula lawak. Oh gitu. Oke, jadi lawan kok bisa? Kok saged? Nah karena beliau yang ngajari kita memang. Contoh-contoh yang diajari sama beliau nopo? Satu contoh. Jadi awakmu ketika ono ge umum, awakmu kudu gaya. Pripun ya? Kudu sing sangar. Wes. Klemis deh. Tapi awakmu gak usah tuku minyak rambut. Kenapa ya? Keltek. Ya minyak keltek awakmu mari goreng-goreng masin niku lho nek teleng. Lho penting gaya dhisik gak apa-apa jarene. Ngendikan begitu beliaunya. Waktu itu. Makanya selalu ada rutinan Senin, tiap Senin malam ini pasti beliaunya juga ada bercandaan. Pasti bercanda. Karena beliau beranggapan lek aku ngaji serius, wong iki mlayu. Perkara aku lek ngaji ya wis ngene iki santai guyon. Wong aku guyon kok omong ganti gak guyon. Nah itulah yang membuat kita berarti ngono ya. Akhirnya kita oleh yai, guys awakmu saiki biasa dadi corongku. Ngoten. Dadi kalau aku ngaji apa ngene lek oleh perintah awakmu tak perintah. Ngoten. Jadi lawakan kita itu adalah lawakan yang memang ada idiom santrinya. Makanya kata yai man arada dunya fa'alil bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alil bil ilmi. Nggih Pak Ustadz. Ini tanya nanti langsung kalau yai Si nek dalil ngeten iki ulange. Nggih Ustadz.
Jadi ngoten niku. Saya nggak heran komedian iso ndalil ngancene wong lulusan pondok kok. Nggih, padahal enggak tahu artinya. Kok iso? Loh, tapi kan banyak tuh Mbak, beberapa itu orang yang memang pinter maca Quran, tapi ya gak artine ya. Saya mungkin termasuk salah satunya. Bisa maca gak saya artinya. Aduh. Berarti Cak Sarip itu fix masuk di dunia komedi itu tahun pinten, Cak? Di ini Menghabiskan diri untuk menjadi komedian gitu. di 2008 itu. Oh, 2008 itu. Nggih, itu sudah 2003. Tadi nama itu memang 2003 itu. Nggak ada penolakan dari orang tua atau mungkin orang sekitar-sekitar gitu. Di 2008 itu ya itulah kita menunjukkan ke orang tua. Kalau kula kiambe ngomong ke orang tua pasti tidak boleh, Pak. Pasti. Di pondokno angel-angel ya dadi betul-betul dadi pelawak. Lah kok tapi kita 2008 terus kita sowan ke orang tua, niki lho kula kepengin ngeten. Oh alah, awakmu pengin dadi kita. Akhirnya kita di 2008 waktu itu sak kampung itu akhirnya ro kabeh. Akhirnya Nek Sarip iku dadi pelawak gitu. Akhirnya nggih niku. Karena dulu kula pernah masuk pabrik. Maksudnya Kan, kerja di pabrik? Nggih. Oh, gitu. Setelah selesai sekolah itu saya masuk pabrik karena waktu itu lo kan mondok itu atas dasar perintah emak saya. Jadi mondok le, oke, belum mondok. Kalau pas saat 2003 kula lulus, kula kebel malih. Mak, kula sowan. Waktu niku niki kula mondok malih napa Mas sampun wis le mulia. Kula mantuk. Mantuk turun ndi? Langsung ke Surabaya karena saya asli Surabaya. Oh, asli Surabaya. Nggih, saya asli Surabaya. Tapi lama di Jombang ini kayaknya. Sudah menyatu dengan orang Jombang. Sudah menjiwai jadi orang Jombang. Lara. Oh, gitu. Ya itulah akhirnya ya kita menunjukkan ke orang tua kalau kita sudah di TV, akhirnya beliaunya oke, yo iki sing pokoknya ya sakar. Alhamdulillah. Artinya kan berarti sudah mendapatkan restu dari orang tua itu biasanya jalan akan lebih mudah ngoten nggih. Leres nggih. Baik. Cak Sarip sekarang aktivitasnya apa namanya? Lebih banyak apa? Sekarang Manggung apa gimana? ya manggung tetap juga ngikuti Kaji Ukil juga konten kreator. Oh, sama Cak Ukil. Ya. Jadi konten kreator gitu. Nggih, makanya kan Ukil selalu bilang kan ketika dimanapun beliaunya pasti bilang guruku komedi itu ya Cak Sarip. Asik bilang gitu, selalu itu. Makan padahal saya wis ojo ngomong. Aku ayo belajar bareng. Tapi beliaunya pasti sih bilang gitu. Udah berarti Cak Ukil itu muridnya jenengan. Nggih, Tapi namanya sekarang Cak Kajukil. nggih. Cak Kajukil. Tapi sekarang saya guru ke Kaji Ukil. Kau begitu? Karena sekarang adalah dunianya sosmed, bukan dunia TV regional. Iya, betul. Nah, di situ saya dimarahi. Sampai ini kudu ngene ya, sampai ini kudu sosmed, sampai kudu main sosmed. Lah terus aku kudu ya apa sih? Tak ajari. Siap hari itu juga saya nurut Kaji Ukil dan saya meguru ke Kaji Ukil. Wis perintah opo ae nang sampean, aku tetep ngeloki. Akhirnya Kaji Ukil mengajari kula tentang personal branding, tentang bersosmed. Terus Kaji Ukil juga mengajak saya proses, tampil di mana-mana. Monggo, saya ngikuti aja. Berarti sekarang lebih banyak tayangnya, tampilnya di digital ya, sosmed ya. Nggih. Di mana? Di platform Cak IG. Ukil official. Cak Ukil official. Yang dinyenengan sendiri? Saya di TikTok. Oh, jenengan di TikTok. Di TikTok. Cak Sarip apa? Akun Sarip TikToknya. Susarip. Sarip Susarip. Nggih. Itu nama saya kan punya beberapa guru dalam komedi. Kalau guru lawak pertama itu adalah Romo Yai Soleh. Kalau teknik komedi itu almarhum Pak Bambang Seno. Iki sawang ada guru komedi pertama seto. Kok iso guru komedi pertama Romo Yai Soleh. Nggih. Ya Allah.
Saya tuh membayangkan gurunya apa komedi-komedi yang lain, ternyata nih Mbak Abayainya. Gila, Masya Allah, ini menariknya NU itu kayak gini nih loh, Cak. Saya ini baru mendapatkan insight ini. Yai itu jadi guru komedi. Padahal semua yai Mas Sayeng itu lucu-lucu loh ya. Aslinya lucu, aslinya memang lucu. Pak Gus Dur kan gila lucu. Iya. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu lucu. Kata Aduh. Itu yang pertama Romo Yai, terus yang kedua Pak Bambang Seno. Pak Bambang Seno itu sinten? Pak Bambang Seno itu penulis. Heeh. Penulis skrip komedi yang dulu kalau ada untung ya termasuk salah satu muridnya juga Sule itu. Oh, gurunya Sule. Oke. Nah, itu yang ngajari teknik komedinya. Jadi memang komedi itu ada tekniknya. Gimana sih tekniknya itu? Tak pikir kalau orang komedi itu sudah gawannya lucu gitu, Cak. Nggih, tapi kalau Tapi mboten nggih. buatan tetap harus ada. Jadi harus ada apa namanya? Plantingan. Harus ada arah ke arah sana. Satu contoh. Kita melihat jam. Jam itu kenapa ya kok muter terus, Mbak? Nah, kita kan pasti mencari kelucuannya di mana? Oh, kemungkinan besar jam itu muter terus karena mencari angka 13. Jadi muter. Oh iya. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, kayak gitu. Oh Itu harus gitu. ada teknik. Coba sekarang lihat ini tab ini. Ayo Oke. apa? Bu, saya mau beli tabnya ya. Mau yang berapa? Mau yang harganya berapa aja sih? Macem-macem Mas. Itu untuk apa sih? Sakit perut apa? Itu tablet Pak. tab yang itu loh. Oh Itu gitu. kalau satu benda yang itu dasar komedinya di situ. Jadi ketika kita melihat sesuatu, bagaimana kamu menciptakan kelucuan di benda itu. Mic. Semuanya Ini mic apa? Apa ini? Mikrofon apa ini namanya? Mic. Semuanya gini mic. Baiklah hadirin. Hari ini adalah hari di mana mayit yang satu ini sudah tidak luar biasa. Maaf, ini kan mic MC, bukan mic MC-nya apa namanya? MC-nya orkesan kan gitu. Lah kayak gitu Pak. Itu. Lah kayak saya nyambung nang mayat. Tadi fungsinya MC, fungsinya mic. Sampai kok mayat. Kok piye ceritanya? Jadi memang memang ada praktek. Satu contoh lagi gini. Dek, sama mau kemana? Saya mau ke masjid, Mas. Mau sholat ya? Enggak, nyolong sandal. Jadi dasar komedi gitu. Jadi serius dulu, baru nanti patah. Serius dulu. Ini kayak plot twist gitu ya? Nih, laras. Sama kayak plot twist itu. Jadi Pak Bambang itu ngajarin itu. Jadi karena kita dari grup, ya jadi satu itu leader, satu itu objek, nah satunya ini troublemaker. Jadi itu adalah kalau leader, objek, troublemaker. Kalau stand up cuma satu orang. Makanya stand up itu sekarang itu lebih banyak. Tapi kan grup itu kalau saya Indonesia, kata Mas Hendro Warkop, hampir bisa dihitung dengan jari. Saking angeli golek. Kenapa? Saking angel itu tadi ya. Karena ngeten, chemistry itu tidak bisa terbangun secara kebetulan atau secara bertemu sebentar, tapi itu harus tahunan. Nah, ketika kita sudah grup itu pasti ada ya tetap kita akan berpegang ya rusaknya hubungan uang, wanita dan tahta. Di antara tiga ini pasti pecah dari grup. Untungnya kita bisa bertahan sampai sekarang itu karena ada Romo Yai. Oh. Pecahnya grup semua itu pasti tidak ada guru. Karena kalau ada guru kita pasti sowan, lendeh lagi, kita ngalir lagi. Iya. Jadi itu faktor yang jadi penyebab semua grup itu pasti pecah. Pasti yang ini bikin lucu ya, yang ini bikin inilah pasti itu ada gesek-gesekan gitu. Ngoten niku lah lek dunia grup. Kalau stand up kan gampang kan ijen, tinggal sampean menata materi, latihan, terus sering open mic, ya oke, mahir pun. Gitu aja sih. Kalau grup wah sulitnya luar biasa. Oke. Cak Sarip ini sampai dengan saat ini masih tetap berada di rel yang sama sejak dulu, menjadi komedian, tidak
Ada keinginan jadi komika? Kalau komika sih enggak, saya mau ke arah ustadz saja. Cuman kadang awake dhewe iki bingung. Dungo wis sampai nangis-nangis, tapi nama malaikat sih dianggap guyon. Anjane cedhakane guyon. Wis dungo wis nangis padha. Ya Allah Gusti, kula niku kok sepi cop-copan kok guyon kon iki. Jadi itu tuh berada di jalur itu komedian begitu ya, sampai dengan saat ini. Benar. Yang di muatan-muatan komedinya jenengan itu tetap selalu membawa dakwah. Nggih, karena bagaimanapun kula ini selalu dan teman-teman itu selalu belajar. Berarti selalu sering ndongaken ngaji-ngaji para masyayikh, kita ambil mana nih yang cocok. Oh ini dalil ini cocok, oh ini dalil ini cocok, oh ini cocok, ini cocok gitu. Jadi kita pasti memasukkan ide-ide itu. Dan itu tidak bisa dicontoh oleh pelawak-pelawak yang lain. Maksudnya karena mereka notabene kan bukan anak pondok. Dan sampai sekarang kita pun kalau main di pondok pesantren manapun itu paling seneng karena apa? Ada regenerasi. Ayo, aku iki iso. Aku iki yo santri sing teko nggone pondok sing terpencil, tapi iso go internasional. Loh kenapa sampean tidak? Ayo mari kita tunjukkan bagaimana menciptakan komedi yang santun, komedi yang etika beradab, terus mari ngono awak dhewe sing tontonan tapi kena etika itu. Bagaimana dengan peminatan santri-santri sekarang terhadap profesi komedian seperti jenengan, Cak? Ada memang berkeinginan untuk menjadi itu. Mungkin tidak menemukan. Tidak menemukan, maksudnya saya sendiri pun tidak menemukan santri-santri yang memang sama dengan kita. Kalaupun ada, kita siap ngajari. Masih belum nemu gitu? Belum nemu, sampai sekarang pun belum nemu saya. Makanya kan karena gini loh, maksudnya ya itu tadi Romo ya soalnya tadi sudah benar. Awak dhewe iki lek memang di jalur komedi, ya ayo nang komedi. Komedi sing santai. Toh ritualnya pun juga beda. Kalau beberapa talent-talent yang lain mungkin punya ritual sendiri. Ritualnya santri tawasul. Iya, mentas tawasul dulu ke guru, udah mentas. Itu no debat itu. Lah itu kan bisa dimiliki cuman santri sih Mbak. Liane kan ya guru. Kan ngoten lho. Maksudnya kula belum ketemu santri sing memang podo komediane sing entertain. Ayo siap. Kula siap. Kayaknya butuh bikin Cak Sarip Got Talent gitu. Bikin kayak gitu ya. Nggih, kayaknya gitu. Makanya setiap tampil di pondok pesantren manapun mesti kula pasti ngomong kayak gitu. Ayo, gak apa-apa belajar aku, tak pelajari sampean. Sampai iso. Atau mungkin pondok pesantren itu bikin acara yang kayak lomba komedi gitu. Nggih, tapi tidak semua ya. Ada yang tidak semua ada. Nggih. Tapi jarang gitu. Saya lihat masih jarang sih. Kalau selama bermain di pondok pesantren mesti jarang. Saya yakin masih banyak kok ini, misalnya kayak bibit-bibit kayak Cak Sarip kayak gini ini banyak. Cuman mungkin masih belum ada wadah untuk bisa jadi dari pondoknya mungkin atau mungkin teman-teman biasanya ada loh. Makanya kalau sering ketika akhir usana, haflah akhir usana itu pasti kepingin lihat, oh arah-arah ini ternyata main drama, arah ini main itu kan seneng sih Pak. Seneng banget. Tuh kalau drama tuh masih sering kali lihat saya. Komedi mungkin jarang. Iya, kayaknya komedi masih jarang deh. Yang kalau terakhir itu atau ada Cak, saya belum tahu atau mungkin saya belum tahu. Oh di ini. Saya kudet di mana? Apa namanya di Basunan Derajat, Pondok Sunan Derajat. Lamongan. Nggih. Itu ada. Ada. Wah, keren tapi sampai ini. Sekarang saya tidak maksudnya mungkin masih ada atau arek wis boyong ngono lho. Lek boyong disusul piye? Soalnya kan waktu itu Gus lupa kula namanya. Wah, carane iki lho arek iki wis iso ngelawak, kalah sampean. Wah, jelas kalah lek kula Gus saestu. Akhirnya kula melihat, ya Allah, aku eling biyen ngono aku. Oke, Cak Sarip, terakhir pertanyaan saya terakhir, di era digital sekarang ini tantangan terberat jenengan sebagai seorang komedian apa?
Jadi kita harus ada sosmed. Tantangannya adalah harus kita bisa menaklukkan sosmed. Laras, kita harus menaklukkan sosmed. Makanya Kak Jukil selalu bilang bahwasanya personal branding itu penting karena TV regional ini sekarang sudah tidak ada dan orang lebih sekarang ini lebih melek sosmed. Iya, Di mana-mana pasti Mas nge-scroll TikTok. Jadi sebagai orang komedi ya kita harus sadar, kita harus mengikuti itu. Harus bermigrasi ya. Laras Ke sosial media. Legend apapun jenengan kalau tidak main sosmed nggak ada yang tahu. Betul itu. Tapi kan sudah aktif toh? Alhamdulillah. Sudah kan? Alhamdulillah sekarang saya sudah aktif dan sadar. Ini Kak sadar. Semaput deh. Aduh. Ya, Cak Sarip, terima kasih sekali untuk hari ini sudah hadir di podcast NU Bicara. Ada pesan untuk generasi muda, anak-anak muda NU begitu barangkali? Iya. Dengan gaya komediannya Cak Sarip. Pesan apa? Rujak, lombok telu dah. Nggih. Kali ST mawon. Pesan rujak lombok telu. Karate loro. War ngono gak bayar bisa. Ayo enak. Silakan Cak Sarip. Nggih. Buat anak muda terutama santri, ayo kita bersosmed dengan baik, kita tunjukkan kalau santri juga bisa go internasional dan juga bisa bersosmed. Mari kita bersosmed dengan baik, mari kita sebuah tontonan kita jadikan sebuah tuntunan. Bagaimanapun kemasan yang bagus itu kalau tidak ada ilmunya pasti juga mahal. Ayo terus belajar, jangan pantang menyerah. Terima kasih Cak Sarip Abioso, sang komedian mambu santri, bukan santri mambu. Terima kasih nggih Cak Sarip. Sukses selalu untuk Cak Sarip. Semoga komedi yang ditampilkan yang disuguhkan kepada masyarakat secara keseluruhan ini senantiasa membawa kebermanfaatan. Begitu ya. Karena sebaik-baik lah aku ganti sing dalil. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ngaten gitu ya. Saya nggak bilang yang Arabnya soalnya nanti jenengan langsung panggil saya Ning. Anatofatu minal Kok iso? Oh betul ya. Matur nuwun Cak Sarip. Sukses untuk panjenengan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cak Sarip Abioso, sang komedian mambu santri, sudah Anda simak obrolannya dengan saya barusan. Semoga menginspirasi dan juga membuat Anda tertawa. Sarina Mutmainah mohon pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.